Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuhan atas jawaban dari pertanyaan saya tadi yang saya share di grup. Masya Allah, mudah-mudahan yang lain bisa nambahkan ya terkait dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh orang tua kita masalah kafaah dan masalah amere ini. Hadis yang disampaikan tadi adalah man dakhala bila nasabin fahuwa kafirun wa man kharaja bila nasabin fahuwa kafirun. Siapa saja yang masuk tanpa nasab ya, fahuwa kafirun, maka dia kafir, artinya tidak jelas nasabnya ini. Wa man kharaja bila nasabin fahuwa kafirun aw wa man kharaja bila sababin fahuwa kafir. Dan siapa saja yang keluar, maksudnya keluar dari satu marga mungkin atau fam bila nasabin, tanpa nasab, fahuwa kafirun, maka dia dianggap atau dicap sebagai orang kafir. Kalau kita telusuri kumpulan hadis yang ada di Sahih Bukhari yang jumlahnya kurang lebih sekitar 7.275 hadis. Kalau di Imam Muslim kurang lebih sekitar, ada yang mengatakan 12 ribuan hadis, ada yang mengatakan 8.000 hadis, 4.000 yang tidak berulang. Kita bolak-balik atau kita menggunakan mesin pencari hadis, tidak ada lafaz hadis yang seperti yang Tuhan tadi sampaikan. Hanya saja kalau kita kembali searching, kita cari, itu ada hadis yang bisa dikatakan serupa, bisa ditemukan di Sahih Bukhari juz 4 halaman 156 yang mengatakan bahwa dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau, sahabat ini, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu illa kafar." Tidaklah ketika seorang laki-laki kemudian dia mengklaim bahwa ini bapaknya, sementara dia bukan bapaknya sebenarnya, wa huwa ya'lamu, dan perkara itu dia tahu, illa kafar, kecuali orang tersebut kafir. Wa man idda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan siapa saja yang mengklaim dirinya bahwa dia bagian daripada suatu marga, satu nasab, satu kaum, misalkan ada orang yang mengaku-ngaku saya Al-Aidid, padahal setelah diteliti bukan sama sekali dari Al-Aidid, nggak nyambung nasabnya. Apa kata Rasulullah? Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia menyiapkan tempatnya di neraka. Ini mungkin serupa ya, hanya saja periwayatan yang dalam kacamata orang-orang atau ahli-ahli hadis atau muhaddis, pakar-pakar hadis, ini hadisnya yang Tuhan sampaikan tadi mardud, tertolak karena periwayatannya secara maknawi, bukan periwayatan secara lafziyah. Artinya walaupun semakna, ada kemiripan, tapi ketika orang merewayatkan sebuah hadis, kemudian hadis itu bisa dikatakan hanya semakna, diriwayatkan secara maknawi, maka hampir semua ulama-ulama hadis sepakat mengatakan bahwa tidak bisa dijadikan sebagai hujah, tidak bisa dijadikan sebagai suatu pondasi terhadap syariat, apalagi dia berkaitan dengan masalah-masalah akidah. Ada juga yang lebih ekstrim yang bisa ditemukan di beberapa medsos itu, yang di-share orang-orang yang intima kepada nasab. Misalkan, la'anallahu ad-dakhira wal kharij minan nasab. Allah melaknat orang-orang yang masuk dan keluar dari nasab itu. Artinya ini yang terjadi di masyarakat kita yang jual beli nasab misalkan. Ada yang tiba-tiba tidak kita ketahui, setelah dicari ternyata bukan dari Pam Al-Aidid. Setelah dicari ternyata dia sama sekali tidak intima atau intisab kepada nasab dari Sayyidina Rasulullah SAW melalui keturunan Hasan dan Husain. Ini jawaban dari yang Tuang sampaikan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum.